Selamat pagi, mahasiswa mata kuliah produksi tanaman hortikultura. Tanaman hortikultura, khususnya tanaman sayuran, dibudidayakan secara hidroponik. Hidroponik adalah budidaya tanaman tanpa menggunakan tanah sebagai media tanam. Teknik hidroponik semakin marak hadir di kota besar sebagai salah satu bentuk urban farming atau pertanian kota. Mahasiswa produksi tanaman hortikultura telah melakukan survei pada petani hidroponik di kota Bandar Lampung. Selamat belajar, selamat menyaksikan, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Ervina Widyaningsih, Rizky Novtiana Ramadhani, Adelia Dewestari, Muhammad Noval Yulian, dan Muhammad Dwi Marian Pranata akan menayangkan hasil video praktikum produksi tanaman hortikultura materi hidroponik. Tujuan dari survei ini untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang pertanian hidroponik dan efektivitas sistem pertanian tanpa tanah tersebut. Survei ini juga bertujuan untuk mengumpulkan data-data terkait faktor pembudidayaan tanaman hidroponik, khususnya tanaman sawi kale. Lokasi yang kami pilih untuk dijadikan tempat pembuatan video materi hidroponik tersebut adalah Sahabat Hidroponik di Jalan Nyunyai, Gang Pinang, Raja Basah. Hidroponik berasal dari bahasa Yunani yaitu hidro yang berarti air dan ponos yang artinya daya. Hidroponik merupakan budidaya tanaman yang memanfaatkan air dan tanpa menggunakan tanah sebagai media tanam. Tanaman hidroponik yang dipilih yaitu tanaman sawi kale, di mana daunnya memanjang bergelombang atau keriting di bagian tepi daun, tinggi mencapai 60 cm dengan diameter 3-4 cm. Penanaman sawi kale diawali dengan proses penyemaian. Penyemaian pertama dilakukan pada media tanah yang dilengkapi dengan kompos. Setelah kurang lebih semai berumur 1-2 minggu dipindahkan ke rock wall dan dipindah tanam ke dalam net pot.
Penanaman dilakukan di dalam rumah kaca yang dilengkapi dengan instalasi penyemprot air dari atas menggunakan sprayer yang bertujuan untuk mengontrol tanaman dalam keadaan suhu yang tidak tinggi. Karena pada suhu yang tinggi, tanaman akan menjadi layu. Dalam perawatan pemupukan menggunakan AB mix yang dicampur dan dimasukkan ke dalam tangki air yang sudah disediakan dan terletak pada bawah tanah rumah kaca. Pada penanaman sawi kale, seringkali terdapat gejala defisit nutrisi yang terlihat dari pertumbuhan sawi kale yang tidak berkembang dan terlihat kecil atau mengalami penekanan pertumbuhan. Hama yang sering menyerang sawi kale adalah ulat dan belalang. Pemeliharaan yang dilakukan dengan menyemprotkan pestisida nabati pada tanaman. Umur tanaman sawi kale dari pindah tanaman sampai panen 40 hari. Pemanenan dilakukan pada pagi dan sore hari, hal ini dikarenakan untuk menghindari layu pada sawi kale. Pemanenan biasanya dilakukan sehari sebelum dipasarkan. Perlakuan pasca panen sawi kale setelah dipanen yaitu di-packing dengan menggunakan plastik dan disimpan di dalam kulkas. Setelah itu dipasarkan, tempat pemasaran biasanya di store ke pasar, swalayan, mall, hotel, dan restoran. Kesimpulan yang dapat diambil dari video ini sebagai berikut. Berikut adalah daftar pustaka yang diambil. Kegiatan ini dilakukan di farm agrohidroponik. Tujuan kegiatan ini adalah mengetahui teknik dan sistem produksi tanaman hidroponik yang dilakukan farm agrohidroponik. Budidaya tanaman seledri hidroponik dilakukan di lahan 400 meter persegi dengan jumlah 6.500 lubang tanam. Proses penyemaian benih dilakukan dengan menggunakan media busa dengan sistem air yang mengalir. Proses pindah tanam bibit seledri dilakukan setelah 30 hari setelah semai. Sistem yang digunakan adalah NFT atau Nutrient Film Technique. NFT adalah cara budidaya tanaman menggunakan lapisan air yang dangkal supaya akar bisa teraliri oleh lapisan air. Pemeliharaan tanaman seledri dilakukan dengan pemberian nutrisi secara tepat dan terjadwal. Nutrisi tanaman yang digunakan yaitu pekatan A sebanyak 5 liter dengan bahan aktif kalinit 850 gram, kalinitra 430 gram, Fe eta 15 gram, dan Fe eda 15 gram. Pekatan B 5 liter dengan bahan aktif kalinitra 420 gram, MAGS 630 gram, MKP 180 gram, SOP 330 gram, Liberal BMX 40 gram. Nutrisi yang digunakan merupakan racikan sendiri yang dapat berubah sesuai dengan kondisi alam. Pemberian nutrisi dilakukan secara terjadwal agar tidak terjadi defisiensi hara pada tanaman budidaya. Untuk rentang pemberian nutrisi selama pembesaran sekitar 45 hari. Peningkatan dosis dimulai dari 600 ppm di hari 10 setelah semai atau 10 hari setelah pindah tanam menjadi 900 ppm di hari 20 setelah pindah tanam. Untuk 30 hari setelah tanam, dosis air hanya sampai 1200 ppm karena air bakunya sudah sampai 200 ppm. Untuk pemeliharaan tanaman atau pengendalian hama dilakukan dengan pemasangan insect net yang mengelilingi area budidaya. Panen dilakukan pada saat tanaman berumur 70 hari setelah tanam. Kegiatan pasca panen mencakup pemasaran dan pembersihan lumut. Pemasaran dilakukan sendiri karena beliau adalah petani sekaligus distributor. Pembersihan lumut dilakukan menggunakan garam asam seperti citron. Untuk pengendalian jamur dilakukan 2 kali menggunakan fungisida dengan bahan aktif trisiklazol, azoxystrobin, dan mancozeb. Pembersihan lumut dilakukan setiap pasca panen. Kesimpulannya, pada produksi hidroponik seledri yang dilakukan dengan luas lahan 400 meter kuadrat, ditanami bibit dari panah merah dengan media tanam busa dan sistem instalasi NFT. Penyemaian menggunakan busa lebih efektif sehingga perakaran tanaman seledri jadi lebih baik. Pemeliharaan dilakukan dengan pemberian nutrisi secara tepat dan terjadwal. Dari budidaya ini, petani mendapatkan hasil panen sebanyak 1 ton dengan kualitas sesuai dengan standar dan rentang waktu panen yang lebih cepat. Tujuan dilakukannya kunjungan hidroponik ini ialah sebagai penambah wawasan maupun ilmu dalam mencakup pembudidayaan hidroponik. Hidroponik adalah teknik pertanian di mana tanaman diberi nutrisi melalui larutan air yang mengandung semua unsur esensial yang diperlukan untuk pertumbuhan tanaman.
Keuntungan utama hidroponik melon ini ialah kontrol yang lebih baik terhadap nutrisi dan lingkungan tumbuh tanaman. Dengan begitu, petani dapat mengatur kadar nutrisi, pH, maupun kelembapan secara akurat, dan dapat memastikan bahwa melon tumbuh dalam kondisi optimal. Dengan begitu, melon dapat tumbuh tanpa bergantung pada tanah, maupun risiko penyakit tanah dapat dikurangi, dan pertumbuhan pun dapat dipercepat. Dalam proses pembibitan, benih melon disemai terlebih dahulu di tempat yang tertutup selama 2 malam. Pada saat muncul bintik putih, dipindahkan ke media tanam rockwool. Jenis pupuk yang digunakan ialah pupuk A dan pupuk B. Dengan pupuk A sebanyak 3-4 macam pupuk yang telah dicampurkan, dan pupuk B sebanyak 7 macam. Sedangkan untuk dosis pupuk yang digunakan ialah 4 liter per hari, dengan cara mencampurkan pupuk A dan B langsung di dalam air yang mengalir. Gejala defisiensi hara pada tanaman melon di hidroponik ini ialah dicirikan sebagai tanaman menjadi kecil, tanaman keriput, sampai buahnya pun kecil. Kesimpulannya, dengan kita mengetahui cara budidaya hidroponik, kita dapat mengembangkan sendiri cara pembudidayaan hidroponik yang kita inginkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempelajari tentang budidaya hidroponik selada di Hidroponik Farm. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah video survei petani tanaman hidroponik oleh kelompok 6 dengan anggota Taufik, Agung, Sekar, Kaila, dan Ika. Survei ini dilakukan di selabung hidroponik yang berlokasi di Gang Masjid, Segala Mider, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung. Tujuan dari kegiatan survei ini adalah mengetahui bagaimana cara budidaya tanaman selada dengan hidroponik. Dimulai dari pembibitan, benih yang digunakan merupakan varietas khusus yang sudah biasa dipakai, yaitu selada varietas maritima. Beberapa instalasi yang digunakan oleh petani hidroponik yaitu pipa, netpot, dan rockwool sebagai media tanam, serta pengairan. Untuk pengairan dilakukan selama 12 jam dari pagi hingga sore untuk menghemat listrik, karena pada malam hari relatif lembab sehingga tidak perlu pengairan. Untuk pemupukan digunakan pupuk AB mix dengan dosis 5 mili A ditambah 5 mili B untuk 1 liter air. Pemupukan pertama dilakukan saat tanaman dipindah ke instalasi, kemudian pemupukan selanjutnya dilakukan setiap kali menambahkan air tergantung umur tanaman.
Berikutnya ialah antisipasi terhadap terjadinya defisiensi hara pada tanaman. Gejala yang biasanya ditimbulkan ialah daun menguning, tanaman kerdil, dan adanya bintik-bintik nekrosis pada daun. Antisipasi yang dilakukan petani adalah pengecekan nutrisi secara teratur dan penambahan nutrisi sesuai kekurangan nutrisinya. Untuk pemeliharaan hama dan penyakit, dilakukan pengecekan setiap hari apakah ada serangan hama ataupun penyakit pada tanaman. Jika ada, maka disemprot menggunakan insektisida hayati dari bawang putih. Namun jika populasi hama dan penyakit sudah tidak bisa dikendalikan, maka dilakukan sterilisasi lokasi dan instalasinya dengan disemprot insektisida kimia dan didiamkan selama 1 minggu sampai sebulan untuk bisa ditanam ulang kembali. Kemudian masuk bagian panen dan pasca panen. Pada masa panen, dalam sebulan bisa panen 5-6 kali. Pemanenan dilakukan sesuai permintaan customer, biasanya 5-10 kg untuk satu customer. Permintaan selada lebih tinggi di resto dan customer biasa dengan harga 30.000 per kilogram dibandingkan swalayan dengan 40.000 per kilogram. Kesimpulan dari kegiatan ini ialah dapat mengetahui cara budidaya tanaman selada dengan hidroponik mulai dari pembibitan hingga panen dan pasca panen. Sekian video dokumentasi hasil survei petani hidroponik dari kelompok kami ucapkan terima kasih. Tujuan dilakukan survei ini adalah untuk menilai pengetahuan dan keterampilan petani dalam prinsip-prinsip dasar budidaya hidroponik serta kebutuhan teknis yang diperlukan. Survei ini dilakukan di Jalan Serdang, Merbau Mataram, Kecamatan Merbau Mataram, Kabupaten Lampung Selatan. Dalam video ini kami akan mempelajari tentang hidroponik. Hidroponik adalah membudidayakan tanaman tanpa menggunakan tanah tetapi menggunakan air yang mengandung larutan nutrisi sebagai media tanam. Proses pembibitan yang digunakan adalah dengan cara media, robol, atau busa disayat dan dibasahkan kemudian dilubangi, setelah itu dimasukkan benih. Kemudian ditaruh ke nampan dengan keadaan basah dan media diusahakan tidak boleh kering. Instalasi hidroponik yang digunakan adalah pH meter celup, mengukur kadar pupuk, TDS meter, ember, kain flanel, gelas ukur, pupuk cair AB mix, pot hidroponik, nampan, paralon, mesin pompa, meja untuk tempat pembibitan, dan kolam tampungan air. Pengaplikasian pupuk dapat dilakukan dengan menaruh pupuk pada aliran air tanaman hidroponik agar pupuk ikut mengalir bersamaan dengan air. Agar tanaman hidroponik tumbuh dengan baik, pengontrolan pH harus dilakukan secara rutin dan memastikan nutrisi cukup untuk kebutuhan tanaman tersebut. Dan apabila terdapat hama, segera untuk dikendalikan. Hama yang menyerang adalah lalat penggorok daun, sedangkan penyakit yang menyerang adalah penyakit busuk akar karena jamur. Menurut Senen, mengidentifikasi beberapa hama dan penyakit yang sering menyerang tanaman sayuran, seperti sawi dan selada, pada media hidroponik. Hama yang disebutkan meliputi ulat tritip, ulat daun, ulat gerayak, dan kutu daun. Waktu yang tepat untuk melakukan panen dalam sistem hidroponik adalah tergantung pada umur panen tanaman tersebut. Proses panen yang dilakukan untuk mendapatkan hasil terbaik adalah cara panen dilakukan pagi hari agar tanaman tetap segar dan tidak memotong semua bagian akar. Kesimpulan yang diperoleh adalah hasil survei kami menunjukkan bahwa petani memiliki pengetahuan yang luas dan keterampilan yang memadai dalam membudidayakan hidroponik. Selain itu, petani juga memahami dengan baik tentang persiapan dan kebutuhan teknis yang diperlukan dalam budidaya tanaman hidroponik.